Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati para sepuhan, wabil khusus Bapak Abah Pon dan Bapak Haji Rahmat yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang sangat kami hormati para pengurus KPK yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Bil iktifa wal ikhtisor, singkat, jelas dan padat. Saya selaku tuan rumah yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak sekalian telah melangkahkan kakinya, mengayuh sepeda motornya untuk bisa hadir di rapat kerja pengurus KPK ini. Semoga hadirnya bapak-bapak sekalian ini menjadi kekuatan yang telah tadi disebutkan oleh Ustaz Rofi, kekuatan yang besar untuk kemajuan dan kesejahteraan komunitas pedagang keliling. Dan bersamaan dengan itu juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari hal sambutan, tempat ataupun jamuan yang tentunya pasti kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya apa yang telah disampaikan oleh para kesepuhan tadi, jadi tujuan kita sudah jelas ya, demi untuk wadah silaturahim kita dan untuk membangun potensi di antara kita, itu perlu adanya berkomunitas. Maka dari itu saya hanya sebatas pimpinan sidang atau pimpinan rapat pada siang hari ini akan menyampaikan sesuai yang telah saya suratkan kepada bapak-bapak melalui WA ya. Tentunya dalam hal ini yang pertama tadi yang akan dibahas yaitu poin yang pertama, reshuffle atau penambahan kepengurusan KPK. Dan poin yang kedua adalah agenda kegiatan KPK. Poin yang ketiga, pengukuhan sekaligus pelantikan pengurus KPK lama atau baru. Dan yang terakhir, tentunya sebelum pengukuhan tersebut nanti ada penjelasan lebih detail tentang ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPK. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja di poin pertama, yaitu reshuffle dan penambahan pengurus KPK. Sebelumnya mungkin bapak-bapak sekalian sudah mendengar istilah reshuffle. Jadi awal mula terbentuknya KPK itu inisiatornya saya sendiri dan disambung dengan kawan-kawan seperti Mang Ahmad, Mang Jaja, Mang Robi, dan Kang Alam. Itu inisiator yang punya pemikiran untuk mendirikan komunitas KPK ini. Awal mula pendirian KPK itu mulai dari bulan November. Kita sudah punya pikiran membuat komunitas ini di tanggal 23 November 2024. Itu awal pemikirannya. Lalu kemudian kita berinisiatif untuk kopdar, dalam artian kopi darat. Ayo, KPK ini jangan hanya sebatas grup WA, grup HP yang saling infokan di lewat HP saja, tapi tidak tahu orang-orangnya yang mana, tidak kenal. Hanya saya dan teman-teman berinisiatif untuk mengadakan perkumpulan. Itu perkumpulan pertama sekaligus musyawarah perdana atau musyawarah pertama peresmian berdirinya
KPK yang disepakati oleh seluruh anggota yang hadir. Dan pada waktu itu ada tim 11 tim orang yang hadir pada Jumat 20 Desember 2024. Ini itu sekilas tentang berdirinya KPK, agar nanti tanggal yang tadi saya sebutkan itu menjadi tanggal keramat untuk kita, ya, untuk kita peringati bersama. Mungkin ada ulang tahun ke depannya, ya, semacam hari jadi atau hari ulang tahun KPK. Dan merujuk dari semua itu, kita pun pada waktu itu sudah membentuk satu kepengurusan, yang mana karena yang dihadirkan sebenarnya banyak. Di WA itu sudah mulai sekitar 30 anggota, tapi karena berbagai faktor yang beliau tidak bisa hadir, akhirnya hadirlah yang 11 tim tadi itu untuk merumuskan struktur kepengurusan. Ya, diantaranya saya ditunjuk sebagai ketua. Sebenarnya saya mengajak bapak-bapak pun siang ini itu, maksudnya resapel, apa perlu ketuanya diganti kan, mumpung pengurus-pengurus ini lebih komplit, dalam arti kesatuan bertambah, ya. Terus ada Pak Ustadz Rofi yang dalam hal ini beliau guru saya sekaligus mentor, pelatih saya dalam berorganisasi, dan banyak ilmu-ilmu yang saya pakai untuk KPK itu dari beliau, dari Pak Ustadz Rofi. Dan mungkin kita pun punya pandangan ataupun harapan yang lebih besar untuk KPK ini. Makanya saya adakan reshuffle ini, tujuannya itu bukan untuk katakanlah yang lama kita buang, yang baru kita ambil, bukan, tapi untuk lebih dimajukannya lagi struktur kepengurusan ini. Karena bagaimanapun majunya suatu komunitas, suatu organisasi itu kuncinya ada di pengurusnya. Ketika pengurusnya solid, pengurusnya bisa, insya Allah komunitas akan maju. Hanya poin yang pertama yang akan kita bahas dalam hal ini adalah reshuffle kepengurusan. Geser kopi geser kopi. Coba di dari kita sebelum apa? Nanti itu saya nulis. Aku udah dijelaskan dikit sih pengurus ini satu-satu. Sudah bari paham sih nganyarnya. Struktur. Iya. Terus lanjut terus. Dan dalam hal ini pandangan saya apa ya, karena Bung Ganes apa kita diangkat tadi ketua. Pandangan saya dalam arti saya tadi pagi pun alhamdulillah kedatangan tamu agung Bapak Alamsa, yang dalam hal ini Bapak Alamsa itu penasehat KPK. Beliau tidak bisa hadir dan beliau menitipkan salam pada kita semua. Intinya tadi pagi saya mengobrolkan dengan Kak Alan tentang terkait struktural ini. Jadi dalam struktural ini kita lebih diperluas, Pak. Diperluas dalam arti kan sekarang anggota itu hanya tahu ketua saja dan penasehat, tambahlah sekretaris dan bendahara. Kita belum ada koordinator desa ataupun koordinator wilayah yang jelas. Kemarin sempat saya bentuk, dan itu bukan melalui musyawarah ya, karena itu merujuk kebutuhan yang mendesak. Akhirnya saya tunjuk walaupun tidak konfirmasi dengan yang bersangkutan, saya tunjuk saja, dan saya catat di WA itu kan yang misalkan koordinator wilayah Tarumanegara dan Cikeruk sekitarnya Kang Saidi. Itu hanya sementara, mungkin bahasa itunya sementara. Pengurus ini ada sama Ada. Nah, mangga ketua sekretaris kemarin itu Bapak Ustadz Mumu. Ada Ustadz Kiai, itu agak ditanya. Kiai.
Nanti syaratan ya jangan Micet. Ada gelar di sini. Bumbu micet. Bisa yang kebagian angin kali. bagus. Ada. Para kesepuhan dan masukan dari sebagian anggota pun memang seperti Bapak Ukon memberi masukan yang sangat bagus kepada saya. Semalam kita teleponan agak lama dengan Bapak Ukon ya terkait apa yang dibahas nanti ini. Bapak Ukon menyarankan, mengusulkan harus adanya humas, hubungan masyarakat ya, hubungan masyarakat tersebut yang bahasa kitanya itu mungkin ya bisa termasuk koordinator tersebut itu yang bertugas menghubungkan, menginformasikan serta merekrut. Bisa jadi kita ini jaringan kita tambah luas, berarti kan kepengurusan kita pun harus disediakan sebelum itu semua terjadi. Nah mungkin yang disampaikan Bapak Ukon itu humas, terkait humas itu kalau bisa diibaratkan kata Bapak Ukon itu kondektur bis, Kaderisasi. ya, kondektur bis itu yang Bapak Ukon sampaikan. Mungkin kalau bahasa saya itu kaderisasi ya, bidang kaderisasi itu ya perekrutan. Jadi regenerasi ataupun penambahan anggota baru itu harus terus kita lakukan. Nah dalam hal ini harus ada pengurus yang bergerak di bidang itu. Tentunya kita semua yang ada di KPK pun punya hak untuk mengajak, menginformasikan, itu kita berhak semua. Tapi dalam hal yang lebih kecil, dalam arti misalkan kamu mau gawa batur melu gabung KPK, berikan caranya dijelaskan daftarnya, ana cara itu kudu daftar. Ini siapa ya nanti bidang kaderisasi. Jadi orang konyol-konyol manjingakan nomor nih apa itu sering terjadi seperti itu. Nah kita hayu bareng-bareng dirapiakan. Jadi lamun pengen mancing di daftar ya tentu gratis kamu, tapi kita belajar taat administrasi, orang asal tempat mancing diajarkan nilai A kan, mau dicet siapa. Nah itu maksudnya pentingnya itu. Khawatirnya teroris doang mancing ini WA grup KPK. Sebenarnya si mancing-mancing lagi wong Nah, Sekarang di sini kita lihat sini bapak-bapak sekalian. Dari struktur KPK, kepengurusan KPK yang terbentuk pada 20 Desember ini jajarannya, penasehatnya Pak Alamsa, ketuanya saya sendiri, wakil ketua Bapak Jaja dan Bapak Ahmad, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris Agus, Bapak Agus itu Bapak Kanur ya, Bapak Kanur, bendahara Kang Aris Cilung, wakil bendahara Robi, dan bidang keanggotaan Bapak pasti. Itu yang terbentuk ketika 20 Desember. Maka dari itu berkumpulnya bapak-bapak ini, saya ajak berkumpul ini tujuannya untuk menengok lebih dalam lagi tentang kepengurusan ini. Itu katakan kalau standar ataupun tidak standar itu sudah masuk kriteria atau belum, mulai dari penasehat, kemudian ketua sampai dengan bidang keanggotaan. Apakah kita butuh reshuffle penuh, semuanya harus direshuffle? Mari kita bahas di sini ya. Menurut bapak-bapak, katakan ya, jajaran pertama itu jajaran penasehat.
kan si kipasnya ngeder kan kemudian paten ini Habis garing. Khusus. Jadi yang terbentuk kemarin itu mungkin menurut pandangan saya, ini pandangan saya itu belum sempurna. Mari kita sempurnakan ya. Kalau ingin lebih mendetail, kita harus punya jajaran penasehat. Jajaran penasehat di sini ke Alamsa, di sini sudah satu kan, tapi dia sendirian. Jadi pertimbangan beliau arane wong ya, kekuatan lagi galau atau apa, freelance dan dinasehate kurang pas ataupun apa kan, dan beliau butuh tim, di situ butuh tim. Jadi ayo kita bentuk jajaran beliau dalam arti penasehat. Kak Alam pun sudah memasrahkan kepada saya ikut aja. Tentunya beliau usul kesepuan dimasukkan di jajaran nasihat tersebut, penasehat tersebut. Terus jajaran pelaksana itu meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, semua ini jajaran pelaksana. Nah, dan kemudian kita tambah jajaran koordinator. Koordinator ini tugasnya untuk satu menginformasikan kepada anggota-anggota yang ada di wilayah yang bersangkutan. Saya beri contoh kemarin kan saya bagi stiker ya. Bagi stiker itu sebenarnya kalau kita sudah terbentuk seperti ini itu nggak usah nyari saya stiker tuh. Nanti saya titipkan ke koordinator desa masing-masing. Misalkan anggotanya Kang Saidi Tarumanegara ada 5 dari situ. Saya titipkan 5 stiker. Kang Saidi tugasnya. Nanti kalau Tarumanegara pengen stiker, mangga hubungi Kang Saidi. Pangkalan, Kang Mumu. Ada 10 anggota, saya titipkan 10 stiker. Itu lebih ringan kerjanya. Kayak sekarang kumpulin kakak, sama, nggak usah langsung ketua. Kasihan yang jauhnya. Kumpulkan saja ke koordinator wilayahnya masing-masing. Nanti koordinator langsung ke saya. Nah itu kan lebih mudah ya. Itu maksud dan tujuan di terbentuknya seperti ini. Tapi sebelum lanjut ke hal ini, bagaimana menurut pandangan bapak-bapak? Saya nggak mau keputusan yang seperti ini hanya pemikiran saya. Maksudnya dalam arti setuju atau tidak. Misalkan kalau terbentuk ataupun adanya penambahan kepengurusan dalam KPK ini. Tapi kalau menurut saya ketua gitu ya, mohon izin ya, kalau yang sudah berjalan udah tetapkan aja gitu. Bila perlu mencari penambahan gitu, dalam hal koordinator wilayah maupun dari penasehat gitu. Kumaha Abah Mangga, pendapatnya? jadi ulah dirobah deh lah. Bapak Saidi, Bapak Kasti, Ustad, lebih baik kukuhkan aja mendingan dia. Dikukuhkan ya. Apa ya? Sekian anggota kurang lebih anak berapa? Anggota yang di grup itu Karena bertambah terus perasaan. 75. Ya benar. Tinggal tambah. Dan ada sedikit masukan Pak ya, karena bendahara ini dia mengundurkan diri Pak. Bapak Aris itu mengundurkan diri karena beliau tidak sanggup katanya mengemban amanah menjadi bendahara. Jadi ya mau tidak mau kita kalau berorganisasi itu ada kursi yang kosong kita bentuk. Nah kemarin saya ngobrol dengan Kang Mumu ya sama Pak Umat. Pak Umat ini Bapak guru ya, sekaligus pedagang keliling. Saya apresiasi beliau seorang guru tapi tetap masih berdagang keliling. Itu suatu
prestasi menurut saya, suatu kebanggaan tersendiri kan. Nah, saya mengusulkan Bapak Omat tadinya untuk menjadi bendahara. Ternyata setelah melalui mediasi kita ngobrol panjang dengan Bapak Omat nggak sanggup juga jadi bendahara. Ya, akhirnya saya hadirkan Bapak Mumu yang sebagai sekretaris. Mungkin Mumu ini ya sekretaris satu, Pak sama sekretaris dua. Ya, ya. Dari mana? Nah, Bapak Mumu itu bersedia menjadi bendahara. Jadi Bapak Omat yang jadi sekretaris, tukar tempat. Ya mohon maaf sebelumnya Mang Sarja atau Mang Jaja mengusulkan Bapak Kasdi sebagai bendahara ya. Ya saya terima, saya tampung itu, dan memang belum diresmikan juga saat itu ya. Saya pun tidak menjawab saya terima, saya pun tidak menjawab saya tolak, dan saya katakanlah diam, karena memang saya sudah menyiapkan posisi yang pas untuk Bapak Kasdi, Bapak Jaja. Bapak Kasdi terhormat ya, mohon maaf saat itu saya tidak bisa memutuskan. Nah, jadi agar tidak kesalahpahaman, dan saya yakin betul Bapak Kasdi tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Saya yakin beliau baik hatinya. Makanya saya usulkan Bapak Omat ini sebagai sekretaris. Karena mengingat beliau punya laptop, gampang kan, misalkan ada keadaan kayak gini, kayak tadi kata Pak Ustadz Rofi, harusnya ini diketik ya Pak Ustadz ya, untuk berita acara kita, untuk laporan nanti sama Pak Dewan kan, ini tuh kan lebih rapi kan. Nah, sekretaris bendaharanya nanti kamu, dan ini pun usulan ya Pak. Ya cocok betul. Wah, wes. Cocok guys, jadikan bae lah. Karena mengingat memang yang katakanlah seperti Bapak Kon sampaikan, faktor U itu mungkin memperhambat ya. Dalam arti bukan saya mau itu kan ya, tapi ayo kita lihat jogedan, kalau kata orang Jawa mah jogedannya anak muda nih, tapi tetap didampingi oleh para sesepuh. Yang lebih gesit, yang lebih cepat geraknya kan anak muda. Dalam hal ini mangga disetujui atau tidak oleh para anggota sidang, Bapak Umat sebagai sekretaris dan Bapak Ustadz Mumu sebagai bendaharanya. Setuju. Dan terkait dalam hal ini masukan Mang Jaja yang lama kita jangan sisihkan. Dalam arti kan sekretaris lama pun di sini ada anak di sini wakilnya kan mau Wakil sekretaris. wakil sekretaris ya, wakil sekretaris ya Agus ya, Agus. Pun Robin Iwa iya. Wakil bendaharanya Bapak Robi. Ini itu nanti masuknya jajaran pelaksana. Jadi yang melaksanakan program ataupun kegiatan ataupun peringatan yang akan diadakan oleh komunitas KPK ini, yang melaksanakannya adalah jajaran pelaksana ini. Ya. Bisa dipahami Bapak-bapak terkait jajaran pelaksana ini. Lanjut kita ke jajaran ini dulu ya, jajaran pelaksana. Jajaran penasehat. Jajaran penasehat kemarin kan masih Pak Alamsa yang jadi penasehat. Nah, sekarang Pak Alamsa pun mengusulkan tambah penasehatnya, ya, ditambah penasehatnya. Karena dalam hal ini Pak Alamsa pun inisiator mendirikannya KPK, maka beliau pasti kita jadikan ketua penasehatnya
Pak Alamsa, dan kemudian ada wakil ketua dan dewan penasehat. Maka dalam hal ini siapa Kang Jajah kandidatnya? Kandidatnya Baukon Terus sama Bapak Mas Suta. Boleh? Bapak Haji Sepuh, Bapak Haji Rahmat. masuk ya. Kesepun mah kudu miluan. Kan bae dilumpat mah budak ngora bae dilumpat mah gitu. Serang gitu. Kolot masang hayu kan bae gitu. Berarti Daruyana kan keberapa? Iya, ke unggul magis 5 hiji. wakil ketuanya siapa? Kan ada 3 nih ya. Iya. 3 Bapak Mas Suta, Bapak Ukon, sama Bapak Haji Rahmat. Nanti Bapak Hani masukkan Jajah. Masukkan aja. Maksudnya kita masih ada jajaran koordinator. Koordinator mah yang muda-muda aja kalau bisa mah. Dan kita pun bidang keanggotaan tadi, Hmm. humas, kaderisasi, Belum segala ya? itu kan masih banyak. Humas belum ya? Belum. Kayaknya udah cukup. Berarti koordinator desa ya? Iya. Koordinator desa atau disingkat Kordes. Kordes. Jadi setiap desa yang anggotanya ada KPK, kita harus ada koordinatornya. Coba desa-desa apa pun disebutkan dulu. Ya. Yang pertama kan tuan rumah dulu ya, Pangkalan. Pangkalan ini anggotanya ada saya, Pak Mumu, Pak Wahyudi, Okim, siapa mana ini? Udin PKB. Ya. Ini bisa diringkas, Kang, bisa ditulis dulu, Disalin deh. Salin ya. Tinggal jajaran koordinator pada rumah. Ya. Keren, sekretarisnya keren. Paksa. Pangkalan, Pangkalan. Terus desa Sejuman mana di Ngapungan? Sobang, Sobang anak. Manis, Bagian apa saja? Mekarsari ku, Citur berbeda ya? Mekarsari. Ageu udah Mekarsari ya? Situ beda. Ageu Mekarsari. Makassari ada itu Makassari. Tarumanegara mah Babakan Bungur. Cigelis, Kecamatan Cigelis. Cigolis. Tanjung Lesung desa ya? Tanjung Jaya. Kecamatan Panimbang. Bojan apa Mas? Ada. Maksudnya lah. Iya, iya, mantap. KMSB. Lalu desa apa lagi? Berapa desa ini? Sudah. Teluk Lada lah Pak. Kecamatan Cigelis ada belum? 8 desa. Cigelis apa? Durung. Desa Durung mana tuh? Kok kita nganu anak Nah, kita bahas ya Pangkalan. Jadi sebelum kita bahas siapa yang akan menjadi koordinator desa Pangkalan dan desa-desa yang lain. Dalam hal ini koordinator itu satu kata saya tadi. Tugasnya itu mengkoordinir atau mengatur anggota di setiap wilayahnya masing-masing. Menginformasikan, mengajak, dan melaksanakan. Misalkan katakanlah kita punya program, contoh program nih ada sponsor ngasih misalkan baju 20 ya. Tentunya dalam hal ini kita harus adil. Dalam artian misalkan dari koordinator desa ini kan saya kasih data misalkan 2, koordinator desa ini kasih 2. Nah, itu tugasnya koordinator untuk siapa yang ditentukan, siapa yang dapat, yang layak dapat. Kan ada bantuan lain misalkannya gerobak ataupun UMKM lain. Nah itu tugasnya koordinator. Masa cemburu sosial? Hah? Cemburu sosial itu apa? Nah kalau hal Nanti itu kan program kan banyak. program banyak, satu programnya banyak, dan di situ ibaratnya koordinator itu diuji dalam artian yang mana nih yang layak, ya yang mana yang layak, yang lebih layak untuk mendapatkan ini. Tentunya harus bijaksana dan adil.
Kalau Kalau sekiranya- bisa disingkat itu koordinator tuh ketua skala kecil. Kalau di desa tuh RT lah. Aja dulu deh dewek baik sing oli kan. Mana nih ya? Motor kopi, motor karet kan. Ajeng motor lagi. Bantuan mobil mundur-mundur. Ya satu contoh udah punya gerobak, masa dikasih gerobak lagi bantuan gitu kan. Iya. Mana yang lebih layak nggak punya gerobak duluan gitu. Mau dipekrek tapi seberapa sorangan. Anggota pengarang. Tapi Ganti baru. karena memang Untuk kecek Pak, maksudnya anggota tidak anak pira dari sini tuh. iya. Apa manimu? Wis. Ipin anjing pangkalan dulu. Ipin. X. Terus siapa lagi mau? Oh, iya. Siapa mana ini pangkalan kayak? Ya Cilung. Oh Cilung Aris ya. Itu nggak masalah. Pangkalan Muhammad ya. Terus tas ya. Tas mandiri tadi bang. Itu sih domisili baik, domisili tempat Domisili Palembang, Oh Palembang ya Palembang. Tapi lah hasilnya Yang bapak-bapak yang lain minta, maksudnya sama bareng-bareng mikir ya, misalkan desa saya Cimanis kok sapa-sapa ya anggota KPK kayak Bali Gelis kok. Siapa main Bang Mumu? Ada. Ayo Cimanis tuh, Cimanis. Nas Sobang. Sobang dulu Sobang. aja ya. Ya, Sobang. Nas Agus. Siapa main Bang Mumu? Agus. Samsuri sih mandi Melayu ya. Cimanis. Samsuri. Sempurna sediman. Dari bukan Harus mana pakai ya? sama kan? Iya harus kok. Kalau cuma nih. Gimana ya? Iya, lumayan, Bang. Agus masuk balik. Agus doang hari enggak Agus. Agus bawakan semua lah. Nah, Pakaian bagus. Next Cimanis. Woi, basis Ya. besar di Cimanis gitu. Bapak Kasdi. Ino. Ino. Iya, bukan cuma. Frankie. Udah. Siapa lagi? Bapak Franky. Mang Sarju. Roni sudah ya? Udah. Roni, Pandi? Pandi. Pandi Cimanis ya? Iya. Terus? Mang Wali? Udah. Mang Wali, Amin? Udah. Apa lagi ya? Sumber itu juga cuma. Suri. Samsul sudah ya? Belum. Samsul itu teman. Sudah ya? Bang Kasdi udah semua tetangga-tetangga? Belum udah? Ini Sumardi. Ari Mangani di sobat. Lain. Mana Bang? Itu udah lewat ke Sobang dulu. Paling dekat. Oh, sake kun mah. London mah. Nadi sobat. Nadi Sobang. Terus apa maning Mangani? Emang nasi. Nas udah Masuk ya bangunan. Sobang. Cimanis ya? Sudah Mang Franky. Kita Cimanis. Desa Cimanis. Ini kan. Oh, Iya. Cimanis asupnya Abah. Iya iyalah. Bayu gitu. Bayu Barat, Bayu. Cuma. Penasehat awas kelewat. Mekarsari. Banyak nih Mekarsari. Habis ya Bang Deja ya? Cimanis? Iya. Udah semua?
Mekarsari kita sisir dari kopi ya, Kawung mana kan? Siapa kamu? Umar Mandi. Ya. Terus Terus apa mau?